Dari Nagan Raya, perjalanan menyusuri pantai barat melewati Molaboh, Kota Calang, dan perjalanan panjang karena sampailah kami di Banda Aceh. Dan kota yang sangat tertata, indah, menyimpan banyak kenangan dan sejarah ini memberi pengalaman baru untuk kami. Dan hari ini kami akan melanjutkan perjalanan bermakna. Seperti apa keseruannya, ikuti terus perjalanan kami. Selamat pagi Aceh. Pagi ini kami segar sekali menikmati suasana pantai di Aceh. Pagi-pagi benar kami menuju ke Pelabuhan Ulele karena kami harus segera memesan tiket untuk perjalanan kami ke Sabang. Dan kami diantar oleh Bang Fahri untuk bisa memesan tiket perjalanan. Rencananya memang kami akan menyeberang tanpa si Sabang, tapi rasanya kasihan si Sabang kalau tidak ikut ke Pulau Weh, karena memang dari awal dia yang berjuang untuk menghantarkan kami sampai ke titik ini. Setelah kami memesan tiket, kami melanjutkan perjalanan untuk mengeksplor kembali Banda Aceh dengan segala keindahannya, dan kami sempatkan untuk sejenak mampir di kantor Gubernur Aceh. Hari ke-22 perjalanan bermakna di depan kantor Gubernur Aceh. Kami memulai hari ini, dan hari ini kita akan menyeberang ke Sabang, dan kita sudah pesan tiket untuk penyeberangan nanti jam 11. Kita akan segera menuju ke pelabuhan. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar. Aceh memang luar biasa, potensi alamnya begitu memukau, tapi saat ini kita sedang berduka. Kami datang ke sini menyaksikan betapa masyarakat Aceh sedang berduka karena bencana Aceh. Mudah-mudahan semuanya segera teratasi dan kita semua juga berikhtiar mudah-mudahan bisa bersahabat dengan alam kembali. Kita lanjutkan perjalanan bermakna kali ini. Banda Aceh adalah kota yang terasa tenang, tetapi terasa juga sangat hidup. Jalan-jalannya rapi, aktivitas masyarakatnya tertib, dan suasananya meskipun padat, tapi masih bisa tertata dengan sangat baik. Di Pelabuhan Ulele yang pagi ini kami sempatkan untuk membeli tiket dalam perjalanan kami, terasa sangat lengang pagi ini karena suasana Aceh memang hari-hari ini masih dalam suasana yang berkabung, suasana bencana yang terjadi di banyak tempat di Provinsi Aceh. Setelah kami keliling beberapa tempat, akhirnya kami kembali ke pelabuhan untuk menyiapkan diri dalam penyeberangan kita ke Sabang. Dan ternyata pelabuhan pagi ini sangat-sangat cerah suasananya, dan kami menjumpai ada banyak wisatawan mancanegara juga bersiap untuk menyeberang ke Sabang. Wisatawan yang banyak berkunjung ke daerah ini adalah wisatawan dari Malaysia dan juga wisatawan dari Cina yang rata-rata hadir untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Sekitar jam 11 akhirnya kami diberi kesempatan untuk naik ke atas kapal untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Weh.
udah ada di atas kapal BRR. BRR. Jadi perjalanan kita ke Sabang. Pulau ke Sabang. Kita sudah berangkat tadi dari Banda Aceh 11. jam 11 dan sekarang sudah jam 12 lewat 20. Perkiraan sekitar 2 jam. 2 jam 2 jam perjalanan itu paling lama. Dan ternyata penumpangnya juga penuh. Berarti minat untuk ke sana memang masih tinggi. Ada dengan penduduk Sabang, ada juga dengan wisatawan. Dan kita sudah 22 hari perjalanan darat. Akhirnya lega kita bisa naik kapal ini. Dan kita akan menuju ke titik nol, karena kami akan menunaikan niat kami untuk memulai hal yang baru dari nol. Salah satu wishlist cita-cita kami memang kita mau ke titik nol. Dan hari ini diberi kesempatan untuk ke sana. Di kapal ini ada beberapa kelas. Sebenarnya kami ditawarin untuk naik yang kapal cepat, ekspres, tapi kami memilih untuk kapal ini karena kami bisa membawa mobil sampai ke Sabang. Soalnya kasihan kalau si Sabang Sudah si abang mobil, itu ya, yang membawa kami sampai sejauh ini berjuang, tapi ketika kami sampai di Banda Aceh, dia ditinggal di Banda Aceh sementara kami sampai ke titik nol, rasanya kurang adil. Maka kami memilih untuk membawa si Sabang ke titik yang nanti akan menjadi monumen untuk perjalanan hidupnya juga. Sebenarnya ada teman yang nawarin nanti di sana kami sudah disediakan mobil, tapi kami memilih untuk membawanya supaya nanti lebih fleksibel. Kami belum tahu nanti di sana mau stay 1 atau 2 hari, kata melihat saja. Karena memang tujuan akhir kita di sana, jadi ya kita mau explore sepuas-puasnya di sana. Karena kita tadi sempat ngobrol dengan penduduk di sana, ternyata di sana itu sangat aman, nyaman, dan memang friendly untuk para pengunjung. Dan di sana dibilangin itu sebagai sebuah kota yang bisa dikatakan santai, slow living banget. Slow living. Ya. Dibilang warung-warung itu bukanya hanya jam 9 sampai dengan jam 12. Setelah itu tutup, nanti jam mereka 5 tidur. Jam 5 buka lagi. Begitu aktivitas mereka, dan tidak ada rasa kecurigaan terhadap segala sesuatu karena semuanya berjalan dengan aman, saling bisa mempercayai satu dengan yang lain. Tunggu kami di Sabang. Akhirnya kita sudah sampai di kota Sabang. Di Pelabuhan Balohan kita sudah touchdown, dan hari ini jam 13.45 kita sudah merapat di Pelabuhan Balohan. Sebentar lagi kita langsung menuju 0 km Sabang karena tujuan utama kita ke sana, dan bersyukur dan juga berterima kasih kepada semua orang baik yang sudah menolong kami selama perjalanan. Dan perjalanan ini betul-betul memberi banyak makna, banyak pelajaran dalam kehidupan kami. Untuk lebih membumi, lebih berserah, lebih ikhlas, dan juga tidak terlalu berambisi meraih apapun, karena semuanya memang sudah dijatahkan untuk kami. Terima kasih semuanya. Kita lanjut dari Balohan ke 0 km. Akhirnya kita sampai di gerbang 0 km Indonesia. Gerbang masuk 1 km dari Pelabuhan Balohan. Kita disambut dengan gerbang 0 km Indonesia, gerakan pembangunan pengembangan 0 km Indonesia. Kita akan lanjut
ke titik nolnya seperti apa. Terima kasih atas dukungan doa orang-orang baik semuanya, pertolongannya. Terima kasih si Sabang yang menghantarkan kami. Luar biasa. Hebat semua. Lanjut, kita akan masuk menuju titik nol Indonesia. Pulau Weh itu seperti jeda dari daratan. Terasa lebih sunyi, lebih jernih, jauh dari hiruk pikuk. Dan begitu menyeberang dari Banda Aceh, suasananya langsung berubah. Udaranya lebih segar, jalanannya lebih halus dan lengang, dan laut menjadi pusat dari semuanya. Dan di Sabang ini kehidupannya berjalan terasa lebih santai. Dan di kota kecil ini ritmenya lebih pelan, tidak terburu-buru. Ada pelabuhan, warung kopi, dan pusat aktivitas masyarakat juga tidak terlalu padat. Tapi justru di tempat ini kita diajarkan untuk memberi jeda sejenak pada kehidupan yang kita jalani. Dan di sini yang paling menonjol adalah tentu lautnya. Airnya terasa jernih, gradasinya biru terlihat jelas, dan banyak titik-titik indah seperti Pantai Iboy, tempat banyak orang datang untuk snorkeling, diving, atau sekedar duduk untuk menikmati suasana. Dan di ujung pulau ada Tugu 0 km Indonesia, titik paling barat Indonesia yang bukan saja sebagai simbol geografis tetapi juga tempat yang sering menjadi penutup atau awal perjalanan panjang. Dan kami memilih 0 km di Sabang ini adalah sebagai penanda bahwa kehidupan kami memang mulai dari nol untuk melangkah pada kehidupan baru yang lebih bermakna, yang jauh dari hiruk pikuk ambisi tetapi lebih menikmati hidup sebagai anugerah dan berkah kehidupan. Secara rasa, Pulau Weh dan Sabang ini bukan hanya soal tempat-tempat yang akan kita kunjungi, tapi kami merasakan banyak sekali pelajaran yang kami temukan sepanjang perjalanan kami. Dan akhirnya sampailah kami di gerbang masuk 0 km, dan secara kebetulan kami ketemu dengan orang Boyolali yang menjaga di pintu gerbang ini. Parkir kita di mana? Di situ. Sungguh perasaan yang tidak bisa kami ceritakan ketika kami sampai di titik ini, melewati bencana Sumatera yang begitu dahsyat, tetapi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan melihat dari dekat bagaimana beratnya kehidupan masyarakat di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera yang hari-hari ini sedang mengalami bencana. Kami menaruh hormat dan respek pada semua pihak yang telah terlibat untuk membantu masyarakat-masyarakat kita yang terdampak bencana. Dan akhirnya kami sampai di titik ini, di titik nol, tempat kami memulai semuanya dari nol setelah kami memutuskan untuk berhenti dan resign dari PNS untuk memulai kehidupan baru yang lebih bermakna, jauh dari hiruk pikuk, dan juga mendapatkan makna kehidupan dari rasa syukur atas kehidupan yang kita jalani. Menyusuri kota Sabang seolah menyusuri kota lama yang pernah jaya pada masanya, karena dulu pada masa Belanda ini pernah dijadikan tempat base camp Belanda. Banyak bangunan-bangunan lama yang masih berdiri di sini, bahkan tanaman yang ada di sepanjang jalan utama di depan kantor balai kota Sabang ini adalah tanaman-tanaman yang
sudah ditanam pada awal abad ke-19. Dan malam ini kami menutup cerita indah di Pulau Weh di Kota Sabang, di penginapan yang langsung berbatasan dengan bibir pantai di ujung utara Indonesia. Kami benar-benar menikmati suasana yang nyaman di penginapan yang terasa memang mengingatkan kembali bahwa pulang itu adalah ke dalam diri yang bersyukur. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan esok hari dalam perjalanan bermakna berikutnya.